A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati da'wah wa ukhuwah islamiyah wa nuridu fina fi zilari ruhul jihad hatta iskariman wa musyahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua, diberikan kemampuan, kesehatan untuk bisa sama-sama melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Al-Jabar. Perkenalkan, saya Andi Hasbi Robbi, seperti yang tadi dijelaskan oleh DKM Masjid Al-Jabar. Saat ini berprofesi sebagai penyehat di Padepokan Sehat Cinta Dakwah Sukabumi di Pondok Pesantren Mabda Islam. Hari ini di siang kajian ceramah siang hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal dengan tema tentang tauhid pengobatan. Bahwa sampai saat ini melihat fenomena yang ada, bahwa ternyata di 7 tahun terakhir kasus-kasus tentang bunuh diri di Indonesia itu mencapai 5.000 orang lebih 7 tahun terakhir. Bahkan kemudian WHO mengatakan bahwa ternyata per 40 detik di seluruh dunia terjadi kasus bunuh diri. Saya mengawali dari situ dulu. Lalu kemudian dari kasus bunuh diri ini banyak penyebabnya Bapak Ibu. Ada tentang perceraian, ada tentang bullying di sekolah, ya, di lingkungan, tentang narkotika, tentang penyakit yang tidak kunjung sembuh, tentang depresi. Nah, ternyata dari semua penyebab-penyebab kematian bunuh diri ini paling besar itu adalah di depresi. Dan dari depresi itu, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata yang paling besar adalah kasus tentang depresi, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Saya memiliki pengalaman menemani ribuan orang, ya, sejak tahun 2004 menangani masalah penyakit. Dari mulai penyakit ringan sampai penyakit yang luar biasa bertahun-tahun, belasan tahun, ya. Orang itu dengan sabar, ya, menikmati sakitnya. Dan kemudian Bapak Ibu semua, kalau kita melihat fenomena ini ternyata memang kenapa kemudian banyak orang yang depresi karena penyakitnya tidak kunjung sembuh. Bapak Ibu, biasanya kalau kita sakit kepala misalnya, apa yang kita lakukan? Minum obat. Tujuan dari kita minum obat apa? Pengen sembuh. Lalu kemudian tidak sembuh-sembuh. Ya, sakit hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes tinggi. Lalu kemudian tidak sembuh-sembuh. Apa yang kita lakukan? Datang ke rumah sakit. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Pengen sembuh. Setelah di rumah sakit, minum obat, ya, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Apa yang kita lakukan? Lari ke pengobatan tradisional. Ya. Tapi ada juga sebagian orang yang mungkin sudah memahami tentang pengobatan tradisional, tentang herbal, ya, terapi-terapi tradisional, bekam, ya,
akupuntur, pijat dan lain sebagainya. Ada juga yang langsung ke sana. Ya. Tidak kunjung sembuh baru ke rumah sakit. Sama, tujuannya sama. Untuk apa? Ingin sembuh. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang niat, ya, dalam hadis Arba'in, ya, di hadis yang pertama Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dinilai dari niatnya. Kata guru saya Kiai Haji Lukmanul Hakim mengatakan bahwa salah niat salah hasil, beda niat beda hasil. Ketika kemudian kita berobat, adakah yang salah dengan berobat? Tidak ada. Datang ke dokter salah? Enggak. Datang ke terapis bekam salah? Tidak. Pertanyaannya, niatnya apa ke sana? Nah, gitu ya. Maka tema hari ini mudah-mudahan menjadi solusi buat Bapak Ibu yang mendengarkan selama 30 menit ke depan tentang bagaimana cara kita bisa sembuh atas izin Allah. Maka Bapak Ibu, biasanya saya membagi menjadi 4 kuadran. Jadi ketika seseorang itu dalam kondisi sakit, maka pilihannya ada 4. Yang pertama itu pilihannya adalah sakit tapi bahagia. Pilihan pertama. Lalu pilihan kedua, sembuh sengsara. Atau pilihan yang ketiga, sakit sengsara. Atau yang terakhir, yang keempat, sembuh bahagia. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Sembuh bahagia. Pertanyaannya, kenapa kalau kemudian kita memilih sembuh bahagia, tapi ternyata dari hasil data Mabes Polri tentang kasus bunuh diri, yang depresi paling banyak itu adalah kasus penyakit yang tidak kunjung sembuh. Karena ternyata Bapak Ibu semua, setiap kali kita sakit dan kemudian kita berikhtiar mencari obat, berikhtiar di terapi, berikhtiar diobatin, mindsetnya selalu ingin sembuh. Mindsetnya selalu ingin sembuh. Saya minum obat ini pengen sembuh. Apalagi kemudian kalau kita ke dokter, ada tulisannya tuh di kertas plastik obat, semoga lekas sembuh. Atau kalau kita datang ke rumah kerabat kita, saudara kita, tetangga kita yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Maka Bapak Ibu, jamaah semua, mindset di pikiran kita ketika sakit, dia harus sembuh. Dia pengen sembuh. Padahal Bapak Ibu, kalau kita bicara tauhid pengobatan, antara ikhtiar berobat, ikhtiar minum obat, ikhtiar diobatin, baik sama dokter, sama terapis-terapis, ya, itu tidak ada korelasinya dengan kesembuhan. Kesembuhan itu adalah hak mutlak Allah, tanpa perlu ada perantara apapun. Iya. Walaupun kemudian kita diminta untuk berikhtiar, itu betul. Hanya pertanyaannya, niatnya apa ikhtiar kita? Nah, ya, niatnya apa ikhtiar kita? Ini jadi sedikit mepet-mepet ke tasawuf, Bapak Ibu. Karena ternyata Bapak Ibu, ketika niat kita ingin sembuh, maka ketika kemudian kita berobat, biasanya pengobatan itu ada dua pilihan, ya. Bahkan di peraturan Menteri Kesehatan hari ini sudah mengakomodir di puskesmas, ya, di rumah sakit, di klinik-klinik itu ada pengobatan tradisional. Bahkan di beberapa rumah sakit sekarang sudah ada poli bekamnya, ya. Di Medan, sahabat saya, ya, Dr. Hendra, itu sudah ada poli bekam. Kemudian di Jawa Tengah juga sudah ada. Apalagi klinik-klinik bekam. Hari ini sudah sangat banyak. Ya. Cuma pertanyaannya kemudian, apa yang akan kita niatkan ketika kita berangkat untuk berobat? Karena tadi
tidak ada korelasi antara ikhtiar kita berobat dengan sembuhnya itu. Karena kesembuhan itu hadiah dari Allah Bapak Ibu. Pertama, saya mau sampaikan bahwa ketika orang ingin berobat dia punya dua pilihan. Yaitu pengobatan rasional dan pengobatan irasional. Betul ya? Pilihan ada dua. Ketika ada orang sakit, ya, kebetulan saya sejak 2016 saya fokus menangani masalah stroke. Karena kasus stroke ini Bapak Ibu ternyata dari 10 orang yang sehat, 3 diantaranya potensi terkena stroke. Nah, ya berarti 30% tuh. Jadi kalau ada, bahkan mungkin ya ini hipotesa saya. Kalau kita datang ke masjid-masjid di lingkungan warga itu biasanya selalu ada 1 atau 2 orang yang kena stroke. Di RT, di RW selalu ada orang-orang yang kena stroke di sana. Ya. Bahkan kemudian beberapa kali saya mengisi di perusahaan, di PNM, ya, di beberapa MPP, ya, masa persiapan pensiun, banyak orang-orang, manajer-manajer, direktur-direktur yang dia pensiun, kemudian post power syndrome, stres, depresi, kena stroke. Apa yang terjadi? Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mengalami masalah ini? Maka dia punya dua pilihan. Melakukan pengobatan rasional atau melakukan pengobatan irasional. Nah, di pengobatan rasional Bapak Ibu ada 2 pembagian. Ada medis modern, ada tradisional. Ya. Ada medis modern, ada tradisional. Untuk medis modern ya kita tahu, datang ke rumah sakit, datang ke klinik, datang ke rumah rawat luka misalnya ya. Buat yang diabetes, yang sudah kakinya luka begitu ya. Atau ke rehabilitasi medik, ke fisioterapi. Atau dia datang ke tempat terapi tradisional. Tadi yang saya bilang. Bekam, pijat, refleksi dan lain sebagainya. Ketika dia melakukan ini, lalu kemudian tidak kunjung sembuh, maka akan masuk ke pilihan kedua. Yaitu melakukan pengobatan irasional. Beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, saya sempat keliling Jawa Timur Bapak Ibu. Di sana banyak sekali saya temukan ketika orang-orang itu sudah putus asa, berobat medis gak sembuh, bahkan di medis tidak ketahuan penyakitnya. Lalu kemudian datang ke tempat terapi yang masih rasional nih. Tidak sembuh-sembuh juga, maka kemudian dia akan berpikir dia datang ke tempat yang irasional. Apa itu irasional? Pemindahan penyakit ke makhluk hidup. Ya. Dulu sempat marak, bahkan sampai diviralkan di TV-TV. Memindahkan penyakit ke kambing, memindahkan penyakit ke telur, memindahkan penyakit ke sapi, ya, ke kelapa dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang menggunakan media sesembahan, ya, ada kopi pahit, ada lisong, kembang 7 rupa dan lain sebagainya. Ada yang bermalam di tempat-tempat tertentu yang menyeramkan. Saya punya cerita Bapak Ibu. Dulu almarhumah bapak mertua saya, waktu istri saya masih kecil, masih anak-anak, sering sakit-sakitan. Gak sembuh-sembuh. Lalu apa yang dilakukan ayah mertua saya pada waktu itu? Dikasih tahu sama seseorang, suruh telanjang bulat tidur di bawah tempat tidur 1 malam. Rasional atau irasional? Irasional. Pertanyaannya, ketika ada orang yang dia kemudian berobat gak sembuh-sembuh, lalu kemudian dia melakukan ikhtiar yang irasional. Kenapa dia melakukan itu? Karena tujuannya pengen sembuh. Ketika minum obat gak sembuh-sembuh, ketika diterapi gak sembuh-sembuh, lalu kemudian ada tetangganya
Pak, nanti datang Pak, di Gunung Kidul itu Pak, di atas itu ada bukit, di tengah-tengah hutan itu ada satu gubuk, di situ ada orang yang pintar banget. Banyak orang datang ke sana sembuh Pak. Kira-kira orang ini datang nggak? Datang nggak Pak? Bu, datang nggak? Datang. Kenapa? Karena pengen sembuh. Jadi saya mau sampaikan bahwa ketika niat kita pengen sembuh Bapak Ibu, tidak sesederhana itu konsekuensinya. Itu baru datang yang jelas-jelas, kemudian orang ini datang ke tempat orang pintar, ke tempat dukun itu, lalu dikafani ya, lalu harus nyiapin sesembahan, harus beli kambing ya, harus macam-macam untuk sembuh. Maka ketika pun dia sembuh Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa tadi Bapak Ibu milihnya apa? Opsi yang keempat, sembuh bahagia. Sembuh berkah, gitu ya. Orang-orang berkah pasti bahagia. Tapi orang-orang yang bahagia belum tentu berkah. Tapi biasanya orang-orang yang bahagia itu karena rezekinya berkah, karena hidupnya berkah. Maka kalau hari ini kita masih sedang tidak bahagia, coba lihat, jangan-jangan ada rezeki kita yang tidak diberkahi Allah. Atau kehidupan kita yang tidak diberkahi Allah. Lalu seperti apa konsekuensinya ketika kemudian orang ini datang ke orang pintar, dia pengen berobat, dia datang, diobatin, minum darah ular, empedu ular, ya, suruh macam-macam yang melanggar syariat Islam, dan Allah izinkan sembuh Bapak Ibu. Allah izinkan sembuh. Pertanyaan saya, ketika orang ini sembuh, ridhonya Allah ikut apa enggak? Ikut apa enggak? Diizinin sembuh nih sama Allah nih. Dapat enggak ridhonya? Enggak. Karena apa yang dia lakukan tidak dalam proses bingkai syariat. Sama seperti seorang maling. Maling nih Bapak Ibu masuk ke dalam rumah, berhasil mengambil barang. Pertanyaannya, diizinin gak sama Allah ngambil barang itu? Diizinin gak? Kan tidaklah satu helai daun pun yang jatuh kecuali atas izinku, kata Allah. Maka ketika maling ini berhasil ngambil barang, atas izin Allah gak tuh? Masih atas izin Allah. Pertanyaannya, Allah ridho gak dengan itu? Tidak. Maka ketika apa yang kita lakukan Bapak Ibu dalam proses ikhtiar pengobatan ini, lalu kemudian dalam bingkai prosesnya itu ada hal yang dilanggar syariat Allah, ketika dikasih sembuh, sembuhnya belum tentu Allah ridho. Dan kalau sampai kemudian kita sembuh dan Allah nggak ridho, biasanya setelah sembuh taatnya berkurang. Setelah sembuh keluarganya nggak makin akur. Padahal waktu sakit istrinya ngebantuin, nyiapin makan segala macam, anaknya nurut. Begitu sembuh istrinya berantem, anaknya nggak nurut dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang sakit dan orang sehat hanya dua pilihan Bapak Ibu. Di ujungnya sama. Orang sehat ujungnya apa Pak? Ujung akhirnya apa Pak? Mati. Orang sakit ujung akhirnya apa? Mati. Kalau kemudian dua-duanya sama-sama mati, lalu apa yang perlu kita ributkan? Apa yang perlu kita kejar? Kalau toh kemudian sehat tapi ujungnya mati juga. Maka yang dicari adalah menyiapkan bagaimana mati yang baik. Selama ini kita terus serius mengejar dunia yang isinya main-main. Tapi kita nggak pernah serius ngejar akhirat yang isinya sebenarnya serius. Kenapa begitu? Karena selalu di mindset kita kalau sakit pengen sembuh, sakit harus sembuh, sakit harus sembuh. Maka ketika minum obat yang halal nggak sembuh, cari obat lagi. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu ada keluarga atau mungkin di antara kita ada yang sakit, mudah-mudahan keluar dari sini sehat semua. Mudah-mudahan keluar dari sini yang punya sakit bertahun-tahun, Allah izinkan penyakitnya tertinggal di sini dan hilang di sini. Sehingga pulang sampai ke rumah sehat.
Kira-kira Bapak Ibu ketika kemudian kita sakit, pernah nggak Bapak Ibu minum obat apapun itu, mau herbal, mau obat dokter, obat kimia sintetis, ngecek halalnya? Ada nggak? Kalau kita beli makanan Bapak Ibu, beli di supermarket, kita ngecek nggak? Ada halalnya, kecuali merek-merek yang udah kita kenal, ya. Tapi kalau merek-merek baru nih, ada nggak kita cek halalnya? Pasti, ini ada halalnya nggak nih? Ya, apalagi tulisannya tulisan-tulisan luar. Ada halalnya nggak? Ada, oh ada, aman berarti, diminum, dimakan. Tapi giliran obat, Bapak Ibu ada nggak cek halal? Ketika dikasih obat, dikasih herbal, ada nggak ngecek halalnya? Nggak ada, langsung minum. Kenapa begitu? Karena pengen sembuh. Ketika seseorang itu dia tahu bahwa bagaimana Allah menciptakan dia di muka bumi ini tujuannya untuk ibadah, maka sakitnya pasti sebagai ladang ibadah. Maka ketika sakit sebagai ladang ibadah, ketika minum obat pun harus jadi ibadah. Ketika berobat pun harus jadi ibadah. Maka bagaimana mungkin kita memasukkan sesuatu yang kita nggak tahu halal haramnya kalau kita nggak niat ibadah? Kalau kita niat ibadah, kita mau minum, ya, mengkonsumsi sesuatu yang bikin tubuh kita ini sehat, penyakit kita ini hilang, kita pasti ngecek, ini halal nggak? Oh halal, aman, bismillah, masuk. Ketika nggak ada halalnya, kita nggak pernah cek, nggak pernah tahu, ya. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, kisah-kisah orang-orang yang ketika dia berputus asa, dia mencari obat-obatan tanpa memikirkan halal haram. Maka akhirnya ketika dia sembuh, sembuhnya tidak dengan ridho Allah. Tapi ketika dia berproses, dia tahu bahwa sesungguhnya sakitnya ini sebagai penghapus dosa, sebagai penambah kemuliaan, maka dia akan nikmati sakit itu. Dan ketika dia berikhtiar dengan jalan yang halal, dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah, ketika Allah izinkan sembuh, sembuhnya dengan ridho Allah. Dan ketika sembuhnya dengan ridho Allah, keluarganya sakinah mawadah warahmah. Anak-anaknya nurut, dirinya makin soleh, dirinya makin taat sama Allah. Maka kalau kemudian hari ini Allah belum menyembuhkan kita semua Bapak Ibu, maka bisa jadi dosa yang hari ini ada masih banyak. Maka biarkan dinikmati dengan bahagia Bapak Ibu. Sambil kemudian berikhtiar dengan cara-cara yang halal. Agar apa? Agar Allah meridhoi setiap ikhtiar kita. Sehingga kemudian bagi orang yang sakit, dia hanya punya dua pilihan. Sehat-sehatnya penuh berkah, atau wafatnya husnul khotimah. Ketika ada keluarga kita yang sakit dan tidak sembuh-sembuh, lalu kemudian wafat, apa yang kita ucapkan Bapak Ibu? Alhamdulillah, Bapak udah sembuh, udah gak ngerasain sakit. Betul ya? Siapkan diri kita untuk proses yang sesuai syariat. Maka pastikan Bapak Ibu apa yang kita lakukan dalam proses bingkai syariat, sehingga kemudian ketika Allah izinkan sembuh, sembuhnya penuh berkah. Kalaupun Allah tidak mengizinkan sembuh, maka Allah siapkan wafat husnul khotimah. Nah Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, insya Allah di tanggal 18 Oktober, ya, 18 Oktober di tempat yang sama pada jam 9 pagi, insya Allah akan ada kajian kesehatan juga. Dari jam 9 pagi akan diisi oleh Dr. Zaidul Akbar. Beliau adalah guru saya. Kemudian di jam 1 siang saya kembali akan mengisi tentang materi pengobatan stroke yang efektif. Ya. Alhamdulillah atas izin Allah, banyak sahabat-sahabat saya, para ahli-ahli terapi, ya termasuk saya sendiri menyaksikan bagaimana orang sembuh dari stroke, ya, dengan cara-caranya Allah yang luar biasa, yang tidak banyak proses. Ya. 1 kali terapi bisa jalan. Bahkan tidak dipegang bisa jalan. Dia cukup doa, taubat, minta ampun sama Allah, minta maaf sama keluarganya, sedekah, lalu kemudian dia bisa jalan. Dan insya Allah kita akan bahas tuntas di tanggal 18 Oktober Bapak Ibu.
Jadi alhamdulillah bersyukur Bapak Ibu yang dapat informasi ini bisa menghadirkan saudara-saudara kerabat untuk berjamaah juga di sini. Kembalilah ke masjid, karena dengan kembali ke masjid kita akan bisa tahu bagaimana cara berobat ikhtiar yang sesuai dengan syariat. Terima kasih. Walafu minkum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.